easy go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Yogi Pratama. Saya asal sekolah dari SMKN 1 Dawan, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang soal UKK atau pembahasan UKK untuk TKJ yang paket 1. Kita langsung mulai saja ke konfigurasinya. Kita buka aplikasi Winbox, lalu kita masuk menggunakan MAC address, kita tekan connect. Belum masuk, kita cancel lagi, kita refresh, kita tekan lagi MAC address, lalu kita connect. Ini kita remove configuration. Kita tunggu sebentar, kita cancel, lalu kita masuk kembali. Kita close saja tabnya. Untuk langkah pertama, kita beri nama dulu untuk mikrotik ini. Di sini masih tulisan mikrotik. Kita ke sistem lalu identity untuk merubah nama. Di sini saya akan memberi nama yaitu router Aditya. Kita oke. Selanjutnya kita ke IP, lalu kita ke DHCP client, lalu kita klik tambah. Interface kita pilih header 1, lalu kita apply dan oke. Tunggu sampai status menjadi bound. Di sini masih searching. Ya, sekarang sudah berubah menjadi bound. Kita sudah mendapatkan alamat IP address secara otomatis, DNS dan juga default gateway secara otomatis. Selanjutnya kita membuat IP address untuk header 2. Di soal kita diperintahkan header 2 untuk membuat IP yaitu 200.50.3.1 dengan prefix 28. Untuk interface kita pilih header 2. Kita apply, oke. Selanjutnya kita akan mulai ke pemblokiran, yaitu dengan ke IP lalu ke web proxy. Untuk enable kita checklist. Untuk port di soal itu 3128. Untuk Onimus kita checklist. Untuk chat administrator kita gunakan, di sini saya aditya@smkn1dawan.sch.id. Untuk chat on disk juga kita checklist. Kita apply lalu kita langsung ke akses. Kita klik tambah. Di sini untuk DST host kita tulis untuk nama situs yang akan kita blokir. Di sini saya akan memblokir linux.org.id. Untuk di depan diusahakan untuk memakai bintang. Lalu kita untuk action kita pilih Denny. Kita apply, oke. Kita buat satu lagi karena untuk minimal di soal itu 2 website. Untuk website kedua di sini saya akan mencoba untuk memblokir mikrotik.co.id. Untuk action kita pilih Denny. Kita apply, kita oke. Untuk mengaktifkan pemblokiran kita bisa pergi ke IP, lalu firewall, ke tab NAT, lalu kita tambah, kita pergi ke tab general. Untuk chain, untuk pemblokiran itu DST-NAT. Untuk protokol kita klik, nanti akan muncul dengan sendirinya nama TCP. Untuk DST port
80 itu untuk HTTP, sedangkan 80,443 itu untuk HTTPS. Karena di sini kita akan blokir HTTP, kita cukup mengisi dengan 80. Untuk ini interface, kita pilih header 2 karena kita akan memblokir di header 2 yang terhubung ke PC. Action kita isi dengan redirect. Untuk to port kita isi dengan 3128. Kita apply, kita oke. Selanjutnya kita ke QoS untuk pembatasan data atau limit data. Untuk yang menggunakan kabel, kita ke simple QoS, tambah, lalu beri nama limit bandwidth LAN. Untuk target header 2, karena yang menggunakan kabel yaitu header 2 yang tersambung ke PC. Untuk limitnya yaitu 512 di soal untuk yang menggunakan kabel. Lalu kita apply, oke. Selanjutnya kita ke routing OSPF untuk menghubungkan router A dan router B, begitupun sebaliknya. Kita pergi ke tab networks, lalu kita tambah. Untuk mengisi network kita bisa melihat di IP address. Kita ke IP address, kita akan mengisikan yang networknya saja, yaitu 192.168.3.0 prefix 24. Selanjutnya kita buat satu lagi, kita tambah, lalu kita masukkan yang kedua yaitu 200.50.3.0 prefix 28. Kita oke. Terakhir kita mengaktifkan internet yaitu ke IP firewall di tab NAT, kita tambah. Untuk mengaktifkan internet chainnya yaitu scrNAT, out interface header 1. Untuk action yaitu masquerade, kita apply, oke. Selanjutnya kita beri alamat IP pada komputer, maksud saya pada komputer. Kita pergi ke change adapter option, lalu klik kanan, kita ke properties, kita pergi ke yang TCP/IP-V4, kita klik lagi properties. Di sini kita masukkan IP, subnet bus, dan default gateway. Untuk IP address itu bebas asalkan jangan 3.1 karena itu adalah default gateway. Jika sudah, klik OK, kita close. Dan apakah kita lihat sudah tersambung internet atau belum? Di sini sudah tertulis internet access. Kita coba untuk mengakses internet apakah sudah terhubung atau belum. Kita coba buka YouTube. Bukanya agak lama ya, karena tadi untuk kecepatannya kita batasinya hanya 512 kbps, jadi agak sedikit lemot ya. Kita bisa sudah terhubung internet, sudah bisa masuk YouTube. Selanjutnya kita akan ngecek untuk pemblokiran situs. Yang pertama yaitu situs linux.org.id. Kita enter. Di sini tidak bisa terbuka karena sudah terblokir. Biasanya akan ada tampilan seperti forbidden atau terblokir, lalu tulisan chat administrator kita, tapi di sini tidak ada. Tapi ini sama saja, artinya sudah terblokir. Lalu situs yang kedua yaitu mikrotik.co.id. Kita enter, sama tidak kebuka, artinya sudah terblokir. Untuk selanjutnya kita speed test kecepatan dari internet untuk yang menggunakan kabel yaitu 512 kbps.
Jadi di sini kita tidak boleh melebihi dari 12 kbps atau 0,5 mbps. Kita speed test. Kita gunakan yang ini. Untuk speed test bebas ya, bisa di mana saja. Saya menggunakan yang speedtest.net ini. Kita tekan go. Ya, kita tekan go. Lalu di sini akan memunculkan kecepatan yang akan kita dapat untuk download dan juga untuk upload. Di sini yang pertama untuk kecepatan download yaitu kisaran 0,25 mbps. Berartinya tidak melebihi dari 0,5. Untuk kecepatan upload itu kisar 0,33 ya. Ini artinya sudah benar kecepatan tidak melebihi limitnya, yaitu 0,5 mbps. Selanjutnya kita akan konfigurasi router B. Untuk konfigurasi router B sebenarnya hampir mirip sama router A, hanya saja di router B ini kita menggunakan WLAN. Kita cancel, lalu kita refresh, kita tekan MAC address-nya, lalu kita connect. Masih belum masuk, kita cancel dulu, kita refresh lagi, kita tekan kembali MAC address-nya, lalu connect. Ya, sudah masuk. Remove configuration. Kita tunggu sebentar, lalu kita reconnect. Kita close tab-tabnya. Sama seperti pertama, kita namai terlebih dahulu routernya di sistem identity. Kita beri nama router B Aditya. Kita oke. Lalu kita pergi ke IP DHCP client, kita tambah sama seperti router A, layer 1 interface-nya. Kita tunggu sampai bound. Ya, sudah bound. Lalu kita buat IP address untuk WLAN. Di soal untuk yang WLAN yaitu 200.50.3.49 prefix 28. Untuk interface kita pilih WLAN 1, apply, oke. Di sini masih merah karena wirelessnya belum kita aktifkan. Kita bisa mengaktifkannya di wireless. Kita klik sekali, lalu kita checklist, lalu kita klik 2 kali, kita pergi ke tab wireless untuk mode yaitu AP bridge, access point. Untuk SSID kita rubah menjadi aditya@smkn121.sch.id. Kita apply, oke. Selanjutnya kita akan membuat hotspot. Kita bisa pergi ke IP hotspot, lalu kita pilih tab server, lalu kita klik hotspot setup. Untuk hotspot interface kita pilih WLAN 1, kita next. Untuk IP pool itu sampai 61 di soal, kita next saja, kita next lagi,
Untuk DNS server di soal itu 8.8.8.8. Untuk yang secondnya 200.50.3.33. Kita next. DSN name, untuk DNS name sini saya akan menggunakan adit.local. Kalian bisa mengisinya dengan bebas. Untuk password kita kosongkan saja. Next. Kita oke. Selanjutnya kita buat user profile untuk membatasi kecepatan WLAN. Kita buat yang pertama untuk siswa. Untuk share usernya kita buat 4 sesuai soal. Untuk rate limitnya atau kecepatannya yaitu untuk yang siswa yaitu 512 kbps, 512k per 512k. Untuk admin cookie kita hapus dan open status page nya http login. Kita apply. Oke. Selanjutnya kita buat yang kedua untuk guru. Untuk guru share usernya sama 4. Untuk rate limit untuk guru yaitu 1 MB. Jika tadi siswa 512, maka untuk guru yaitu 1 MB. Untuk open status page login, apply, oke. Selanjutnya membuat user, kita tambah. Untuk nama kita ubah menjadi siswa. Untuk password samakan saja permudah siswa. Untuk profile kita pilih siswa. Kita apply, oke. Selanjutnya kita buat untuk yang guru. Kita beri nama guru. Untuk password sama guru. Untuk profile juga guru. Selanjutnya di server profile kita bisa menghapus untuk cookie-nya. Kita klik 2 kali. Kita hapus. Oke. Selanjutnya kita ke DHCP server. Untuk last time-nya di soal kita harus diganti dengan 6 jam. Oke. Di sini masih merah karena belum ada perangkat yang terhubung. Selanjutnya kita ke routing OSPF untuk menyambungkan dari router B ke router A. Kita tambah, kita isi networknya, kita bisa melihat di IP address. Kita akan mengisikan yang ini yang bagian network. Kita isi yang pertama 192.168.3.0. Grafiknya 24. Apply, oke. Yang kedua kita isikan 200.50.3.48. Prefix 28. Kita apply, oke. Selanjutnya kita mengaktifkan internet di IP yaitu di firewall. Kita pergi ke tab NAT, kita tambah action, kita pilih masquerade. Untuk chain kita pilih SCRNAT untuk mengaktifkan internet. Lalu out interface kita pilih header 1. Kita apply, kita oke. Konfigurasi router B selesai. Selanjutnya kita tinggal mencoba WiFi untuk disambungkan ke perangkat. Di sini saya akan mencoba untuk perangkat di Android saya. Jadi saya akan menggunakan WiFi yang telah saya buat tadi. Saya akan menggunakan Android atau HP, bisa saja menggunakan PC ya. Di sana saya masuk ke WiFi, lalu saya gunakan yang tadi telah saya bikin. Tersambung, secara otomatis akan langsung masuk ke tampilan seperti ini. Untuk username kita beri yang guru saja. Kita login dengan menggunakan
username yang guru. Password juga kita beri guru. Berhasil login. Setelah itu kita lihat IP-nya berapa. Di sini kita mendapatkan IP 200.50.3.61. Selanjutnya kita akan ping IP yang ada di Android ini dari komputer, dari router A. Kita akan ping di CMD. Ini komputer terhubung ke mikrotik yang A, kita akan menghubungkan atau menyambungkan ke yang router B. Kita ping alamat IP yang di HP 3.61. Kita enter. Jika muncul tulisan reply from, itu artinya sudah terhubung antara router A dan router B. Jika belum, itu akan muncul tulisan request timeout. Untuk konfigurasinya sudah selesai antara router A dan router B. Jadi segitu saja untuk pembahasan soal untuk UKK TKJ paket 1. Pesan saya untuk adik-adik yang sedang melaksanakan UKK TKJ, tetap semangat, belajar dengan sungguh-sungguh dan niat, karena saya yakin usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.